Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan untuk dapat bertemu di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Anak-anakku sekalian, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita atau materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh teman kita Rangga. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, silakan Rangga duduk kembali. Ya anak-anak, sebelum kita lanjutkan, hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semuanya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu akan bertanya dulu di pembelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu, Marwan, Jelan, dan main-main ya. Fokus, silakan dilihat ke depan. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang surah Al-Ma'un. Ya, surah Al-Ma'un itu artinya apa? Barang-barang yang berguna. Terus selanjutnya, ada berapa sih ayat dalam surat Al-Ma'un? Ada 7 ayat. Di mana letak surat Al-Ma'un diturunkan? Ya, di kota Mekah. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Ma'un, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ibu akan bertanya kepada anak-anak, jika ada yang lebih, ya, terus juga hidup mandiri, ya, itu siapa sih yang memberikannya? Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hidup mandiri, kita bisa berbagi dengan orang lain, itu rezekinya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah kita akan lanjutkan materi kita di bab kedua ini ya. Ya, dengan judulnya yaitu lebih dekat mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ini bukan berarti kita harus ketemu langsung muka dengan Allah ya. Kita tidak bisa menggambarkan Allah, tapi kita bisa mengenalnya melalui nama-nama baik bagi Allah. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa nanti dapat menjelaskan pengertian, contoh, dan makna dari Asmaul Husna. Siswa juga dapat menulis ya tentang Asmaul Husna yang terdiri daripada Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its.
Sebelum kita lanjutkan, kita akan menonton videonya terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita belajar akhirat kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah semester 2 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Al-Muhyi, Al-Muhyi, Al-Bar. Untuk mempermudah pembelajaran kalian dan merangkai ilmu kalian, ada 3 garis besar yang harus dipelajari, yaitu mengenal sifat, pengertian, dan hikmah dari Al-Muhyi, Al-Muhyi, dan Al-Bar. Jaga raya dengan segala isinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha sempurna Allah yang memiliki Asmaul Husna berjumlah 99 yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Nama-nama tersebut bukanlah sekedar nama, melainkan nama-nama yang baik yang sesuai dengan kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menyebut nama-nama tersebut, maka akan bermanfaat dan berpengaruh besar terhadap sikap dan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, biasakanlah mengucapkan Asmaul Husna, terutama ketika akan mengawali belajar. Makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak satupun ada dengan sendirinya. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan dirinya sendiri atau makhluk lain, walaupun dengan teknologi secanggih apapun. Semua makhluk di muka bumi Allah yang menciptakan dan yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi wa numiitu wa ilaina al-masyir. Artinya, sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kami lah tempat kembali semua makhluk. Quran surah Qaf ayat 43. Adapun hikmah mengimani Al-Muhyi adalah memahami kehidupan secara hakiki. Artinya, memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meluluskannya, dan mengerti tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa manusia sebagai pemberi hidup dalam arti memelihara nyawa seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang menghidupkan, memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Dan tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Dengan memahami makna sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muhyi, maka akan sadar bahwa Allah akan menghidupkan, memberi kemudahan kepada hambanya yang mengalami kegagalan. Anak-anakku, selanjutnya kita akan mengenal sifat Allah Al-Muhyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muhyi, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikan. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 54 yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami dikembalikan. Manusia, hewan, begitu juga dengan tumbuhan pasti akan mengalami peristiwa tersebut. Di mana keberadaan makhluk hidup, kematian pasti mendapatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumiitu. Fa idza qada amran fa inna yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata padanya, jadilah, maka jadilah dia. Hikmah mengimani Al-Muhyi di antaranya mengetahui hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah pertolongan musibah yang malapetaka. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap ridha
mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Bari. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Bari. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha membangkitkan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangat dan Allah, membangkitkan para rasul. Juga Allah akan membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti. Yang selanjutnya itu bertimbang seluruh amal perbuatan dan selama hidup di dunia. Kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Allah Subhanahu wa taala juga membangkitkan makhluk dari hidup dan membangkitkan semangat dalam diri manusia. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Atas ayat itu. Ada pun iman al-ba'in menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas dan semangat kuat yang membara. Optimis tidak putus asa dan bangkit dari kegagalan. Ayo menjalan satu akan tiga. Tadi kita sudah menonton video pembelajaran mengenai lebih dekat mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, tadi sudah kita tonton ya apa saja apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Artinya adalah nama-nama baik bagi Allah. Jumlahnya ada 99. Yang pertama tadi kita akan membahas tentang Al-Muhyi, artinya Allah Maha menghidupkan. Tadi di situ ada gambar ya yang bisa kita lihat Allah menghidupkan manusia, hewan dan juga tumbuhan. Nah, semuanya itu kita harus bisa mengimani ya, mempercayai bahwasanya Allah yang punya hak prerogatif menghidupkan kita. Tidak ada yang dapat tersentuh apapun kalau bukan karena Allah. Terus ya, yang selanjutnya yaitu tentang Al-Mumit, artinya Allah Maha mematikan. Jadi kalau tadi Allah bisa menghidupkan, Allah juga bisa mematikan. Jadi kita harus mengingat kematian. Ya, sesuatu yang hidup itu pasti akan mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang hidup itu pasti akan mati. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ada jelas firman-Nya. Jadi tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia itu semuanya akan dimatikan. Yang ketiga yaitu Al-Ba'its. Artinya Allah Maha membangkitkan. Tadi juga kita sudah melihat gambaran-gambaran pada hari kiamat. Setelah kiamat kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Namanya di suatu padang, namanya padang mahsyar. Cuman kita tidak tahu kapan itu kiamat. Ya, kiamat tidak tahu kita kapan. Nabi pernah ditanya kapan kiamat, jawabnya pada tahun Hijriyah. Jadi kalau itu masih kurang lebih 1500 Hijriah. Nah, sekarang kita sudah berada di 1445 5 ya. Nah, artinya kurang lebih masih 55 tahun lagi. Nah, apakah kita masih hidup di 55 tahun lagi? Kalau saya sekarang umurnya di kisaran 45. Kalau ke sana enggak 100 umurku. Ya, apakah saya bakal hidup di 100 tahun umur saya, wallahu a'lam. Atau sudah ini pulang bisa saja mati. Kan semua sudah diatur. Atau kalian nanti akan menyaksikan gempa yang dahsyat seperti dalam surat Al-Zalzalah.
ciri-ciri kiamat. Ya, idza zulzilatil ardu zilzala. Ya, dan ketika goncangan itu keluar sedahsyat-dahsyat mungkin goncangan. Kalau dulu zaman saya TPA, zaman orang-orang tua kalian yang ngaji di TPA, itu kita ada sosiodrama. Namanya ada drama sambil membacakan ayat-ayat tadi. Jadi ngambilnya dari ayat-ayat Quran. Ketika bumi digoncang-goncangkan, seperti itu ya. Jadi goncangan dahsyat, runtuh. Semua itu kiamat. Cuman kita tidak tahu. Tapi kita sekarang sudah melihat ciri-ciri kiamat kecil. Ya, kebakaran, longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, kematian, itu adalah ciri-ciri kiamat sugroh. Ya, kiamat itu dibagi dua, sugroh dan kubroh. Nah, kubrohnya belum. Rasanya lebih baik mati lah, tidak usah jingok atau tidak usah lihat kiamat, karena debu-debu berterbangan seperti helai rambut yang pas dari kulitnya itu loh. Nah, ya, serpihan-serpihannya itu dahsyat sekali. Yang keempat yaitu Al-Qawi, artinya Allah Maha Kuat, kuat atas segalanya. Ya, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, raja yang mengaku paling kuat tidak bisa, karena dia pasti akan. Dan yang kelima yaitu Al-Qayyum, artinya Allah berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita masih dan sangat masih memerlukan bantuan orang lain, mau kemana saja. Bahkan mati pun kita perlu bantuan orang lain. Tidak mungkin kita ngobori dewek. Ya, kalau mayatnya jalan sendiri ya kabur yang lagi ngelayat, ya kan? Ada namanya kematian mati suri. Kalau di sini mungkin cuma 15 menit, tapi dia sudah merasakan kurang lebih berhari-hari. Jadi saat 1000 hari di dunia atau 1000 tahun di dunia itu baru sehari di alam kubur. Itu bedanya. Makanya orang-orang yang sudah mati karena dia menyesal pengen kembali lagi ke dunia, tapi tidak bisa. Kecuali hanya orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Anak-anak jangan ribut sendiri ya, karena ibu sedang menerangkan, nanti tidak paham. Ya. Sebab Marwan plus Zilan. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, hari ini kita akan melakukan kuis. Silakan. Kemarin sudah ibu kasih tahu suruh bawa handphone karena kita melakukan gamesnya melalui handphone atau HP. Silakan. Kalau yang lupa tidak apa-apa, yang bawa saja. Bisa nanti dikerjakan bersama-sama. Ya, silakan masuk ke ruangnya. Sudah semua? Baru ya? Ya, sudah ada siapa ini yang pria misterius? Terus Feby sudah masuk. Ultraman ribut. Ini kawannya Pinocchio ini. NN, ada Irfan Ganteng, Mangga, atau Sigma Sewing, ada 7 orang, siapa lagi? Sudah selesai semua? Ada lagi yang belum masuk? Ya, ada Yuka Younger, pokoknya. Ya, namanya aneh-aneh ini. Baru 8? Masih ada lagi yang belum masuk? Oke anak-anak, sudah masuk semua ke kuisisnya? Sudah ya? Ini ada 9 orang kurang lebih yang membawa handphone ya. Nah, silakan kita mulai ya.
1, 2, 3. Silakan nanti dikerjakan. Lihat HP-nya masing-masing. Oke. Soalnya dimulai, klik mulai ya. Ya. Ya, itu sementara ini NN ya yang memimpin. Ayo yang lainnya. Kalau sudah silakan diakhiri kalau sudah menjawab semuanya. Ada yang sudah selesai? Adalah itulah guru yang tiga kan? Yang tiga. Oke. Iya. Itu yang bawah siapa itu belum menjawab? Masih Mangga sama Ultraman Reboot. Masih kosong? Udah ikut. Ultraman ya. Yuk. Ada lagi? Silakan. Kalau sudah segera diakhiri. Kalau sudah jawabnya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Belum. Oke. Silakan dimatikan. Ya, gimana Nah? Sudah selesai semuanya? Ya, silakan diselesaikan. Kita lihat ya, siapa yang juara 1, 2, dan 3. Ada? Yang kelot itu siapa? Oh ya, selamat untuk Japran dan Alif. Atau ya, tepuk tangan.
Yang kedua tadi siapa? Pria misterius mana? Ya, oke, tepuk tangan. Dan yang ketiga, NN. Oke, ya, tepuk tangan. Selamat untuk yang juara. Ya, oke. Anak-anak sekalian, kita telah selesai di pembelajaran kita melalui game atau melalui quizzes. Ya, nanti anak-anak bisa mengulang-ulang kembali materinya atau game-gamenya di rumah sendiri-sendiri ya, mencoba pembelajarannya menggunakan media handphone. Ya, handphone itu bisa menjadi baik, bisa juga menjadikan kerusakan. Tapi kita harus ambil kebaikannya. Silakan disimpan dulu handphonenya masing-masing, masukkan dalam tas ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini atau siang hari ini, Ibu akan meminta kalian menyimpulkan. Silakan Faruk menyimpulkan materi kita tentang Asmaul Husna tadi. Asmaul Husna artinya apa? Berapa jumlahnya? Apa tadi saja yang kita pelajari? Al-Qawi, terus Qayyum, Muhyi, terus Mumit dan Al-Ba'its. Ya, itu ya. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tentang nama-nama baik bagi Allah, terus juga jumlahnya 99, dan juga 5 yang kita bahas, yaitu Al-Mumit, Al-Muhyi, Al-Ba'its, Al-Qayyum, dan Al-Qawi. Ya, itu anak-anak. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan pembelajaran kita dapat dipahami oleh semuanya dan dapat dimengerti. Silakan nanti diulang lagi pembelajarannya di rumah masing-masing. Ya. Sebelum kita akhiri materi kita pada siang hari ini, Ibu akan meminta Alif untuk memimpin doa. Kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Silakan Alif kembali ke tempatnya masing-masing. Anak-anak, terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.